Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik Bu, sebelum kita memulai kelas pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya, sebelum dimulai, Ibu mau cek seragam kalian dulu ya. Udah rapi atau belum nih? Ibu nggak dimasukin dia tuh ya. Iya nih. Tenang, guys. Iya kan? Jadi udah rapi ya. Sebelum itu Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Ini kelas 11 ya? Iya. Siapa kan? Benar absolut. Ya. Ada apa? Hadir Bu. Jibril, Hadir Bu. Dita, hadir Bu. 3, hadir Bu. Fajriatur, Nur Ayudila, hadir Bu. Adila, Tena, Hadir Bu. Yogi Rohani, hadir Bu. Irenius Juni Nugroho, Hadir Bu. Patria Irawan, Jahra, hadir Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat gak sih kemarin itu, minggu kemarin kita belajar apa? Tentang akuntansi perusahaan jasa. Betul sekali, Rani. Yang lain, masa nggak hapus dulu sih? Ya, Bu. Oke, kalau perusahaan jasa ya minggu lalu. Baik, kita di sini akan melanjutkan pertemuan minggu lalu. Kita akan melanjutkan dari perusahaan jasa ke perusahaan dagang. Ada yang tahu belum itu perusahaan dagang itu kayak gimana? Contohnya? Iya. Perusahaan dagang itu contohnya kayak jual bakso. Ya, Terus betul. itu lagi ya, Gacoan. iya gacuan. Banyak baju dan baju dapat Betul sekali ya yang apa yang dikatakan oleh Yaya. Jadi kalau perusahaan dagang itu dia berfokus ke dagang, kita berdagang secara langsung. Oke, sebelum mulai kayaknya ini masih lemes deh, kayaknya nggak semangat deh. Sebelum kita mulai kita isi briefing dulu ya anak. Peraturannya itu ada satu pena di atas meja. Terus di atas nasi. Siap dulu. Apa untuk bawa pena nih? Oke, kalian bisa berdiri sebentar. Peraturannya itu adalah kita cepet-cepetan ya yang kena itu. Jadi setiap gurunya itu kalau ada 3 nih, amati, amati, pegang dan tangkap. Kalau pegang masih setengahnya ya, kalau tangkap langsung ya. Nanti pegang dia masih
mau sarapan ya? Iya bu, benar. Berarti kayak gitu ya, nggak boleh bully-bullyan ya. Boleh. Pegang. Ini ya, waktu ternyata lagi. Pegang. Bu, iya tapi belum iya. Ini adalah melatih konsentrasi kalian ya. Bisa. Lagi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengetahui secara langsung gimana perusahaan dagang itu beroperasi di sekitar masyarakat atau di pasarnya gitu ya. Kalau dalam perusahaan dagang ini pasti ada transaksi ya kan. Kemarin udah belajar minggu lalu ada penjual dan kita. Oke, ibu di sini menggunakan model discovery learning. Jadi di sini kalian aktif berpartisipasi dan kita akan diskusi bareng-bareng. Oke. Sini ibu akan menjelaskan ya. Apa itu akuntansi perusahaan dagang? Tadi udah dijawab sama Yaya, mungkin ada yang mau nambah? Itu menambahkan akuntansi perusahaan dagang itu adalah catatan atau laporan keuangan yang ada di perusahaan dagang. Contohnya kayak yang tadi misalkan ada jualan makanan atau jualan minuman, itu pakai akuntansi perusahaan dagang. Betul sekali ya, silakan. Untuk belajar nih. Iya, oke, benar. Dikatakan ada itu benar. Jadi perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatannya itu melakukan pembelian barang dagang dijual kembali tanpa mengubah bentuk apapun. Beda kalau jasa ya, dia menjual jasa kan. Kalau ini dia menjual barang tapi dijual kembali tanpa mengubah bentuk apapun. Contohnya itu kayak Indogrosir tuh, ya kan? Kalian sudah belanja kan? Atau enggak kalian Alfamart nih sering belanja kan? Kalian ada nggak sih yang mau cita-citanya jadi berniaga gitu atau dagang misalnya? Ada bu, sekali apa? Pengen buat Nanti ada makan bakso gratis ya. Banget ya, keuntungannya banget ya. Perusahaan dagang ini yang membeli barang dari pemasok terus ke penjual kembali kepada pelanggan. Jadi dia saling berkaitan dari pemasok ke supply terus ke pelanggan gitu. Karakteristik kemarin kan belajar tuh jasa. Ini ibu akan masuk lagi ya. Kalau karakteristik perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Untuk manufaktur next time minggu depan kita akan belajar lagi. Untuk karakteristiknya itu produk yang dijual itu tidak berwujud ya kalau jasa. Kemarin contoh jasa tuh kayak apa? Ojek, salon. Oke benar.
Ya bisa juga. Just tip. Yes banget tuh. Oke, balik lagi ke materi, asal produknya itu dari pemiliknya ya, jasa ya. Kalau dokter itu masuknya ke jasa ya. Ya. Yang jadi guru nggak? Apa? Nanti guru kalau perusahaan dagang itu dia berwujud disebut barang dagangan. Jadi kalian kalau menjual barang dagang itu harus berwujud. Kalau untuk industri itu dia sama kayak dagang, tapi dia barang mentah diolah kembali. Jadi kayak meja ini nih bahan mentahnya kan kayu, terus kita jual kembali kan. Akhirnya jadi ke manufaktur ya industrinya. Kayak kita bahas ke dagang. Pembeliannya itu dari pihak lain untuk dijual kembali. Oke ya, kalian udah paham ya. Kalau penjual jasa itu membeli atau menyediakan fasilitas. Kalau perusahaan dagang itu pembelian barang, penyimpanan barang, dan penjualan barang. Ada yang mau tanyain nggak? Sampai sini. Jadi kalau saya buat warung bakso tuh masuknya ke yang perusahaan industri manufaktur ya Bu ya? Kalau tergantung Patria, kalau kamu misalnya beli bahan olahannya dari pasar itu kan ada ya bakso yang langsung jadi, kamu bisa ke perusahaan dagang. Tapi kalau misalnya kamu misalnya olahannya dari bahan mentah, itu kamu ke manufaktur juga bisa. Itu perbedaannya. Buat sendiri. Mending buat sendiri aja, biar rasanya itu beda. Nggak ada rasa. Aja, dia yang enak ya. Oke, untuk ciri-ciri perusahaan dagang itu pendapatannya itu berasal dari penjualan barang dagang. Di sini pendapatannya untuk mencari apa sih? Keuntungan ya. Kalau misalnya kita jual barang nih, kayak Patria ini bakso ya. Harga pasarannya mungkin sekitar 15 ya. 15.000 18.000 ya kalau bakso tadi kan. Ibu nggak tahu ya 2018 ya ibu terakhir beli udah lama ya bukan target marketingnya saya kalau saya bahasa Malang sih ya. Jadi kalau misalnya Patria diperkirakan nih jual bakso sendiri dengan harga 40.000. ada 40.000 itu marketnya orang kaya gitu, orang kaya ya. Tapi di sini kita perlu lihat kamu jual 40.000 tapi ada yang lebih murah atau kalau orang lain itu milih yang lebih murah? Ya, tergantung pendapatan saya, Bu. Iya. Iya. Iya, Jangan membuli ya terhadap harga ya. Oke, kalau itu bersumber dari harga pokok yang terjual. Dalam pencatatan akuntansi terdapat akun persediaan barang dagang. Kalau yang di jasa itu kan tidak ada ya persediaan barang dagang. Untuk perusahaan dagang itu berperan sebagai produsen dan konsumen, tapi bisa juga dia jadi distributor. Kan tadi mau supply kan, kayak grosiran itu kan nggak mungkin dong dari grosiran masuk ke warung, nggak bisa kan. Pasti ada distributornya yang menyalurkan langsungnya, kurirnya lah, bisa dibilang kayak gitu. Tujuan perusahaan dagang itu adalah memperoleh laba dengan menjual barang dagang. Jenis-jenis perusahaan dagang yaitu pedagang besar dan eceran. Mau pedagang besar atau yang eceran? Besar ya. Kalau yang eceran ya, kalau besar itu kan labanya besar ya. Tapi ingat juga jangan sampai gulung tikar kalau masih sebulan. stop tiktok banyak. Oke, kegiatan operasional perusahaan dagang. Yang pertama itu adalah pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang ini sangat penting karena apa? Karena kita membuka suatu usaha nih. Tapi kan kita harus membeli barang dagangnya dulu kan anak-anak. Kita nggak mungkin dong kak. Kita buka usaha tapi nggak ada barang yang kita mau dagangkan. Jadi kita harus beli dulu kan. Ya kalau mau buat langsung sih nggak apa-apa. Tapi kan kamu harus beli bahan mentahnya kan di pasar. Terus sama aja kita membeli barang dagang dulu. Untuk yang kedua itu penyimpanan persediaan.
Aku menanya ke kalian, penyimpanan persediaan itu penting nggak? Kalau misalnya nggak penting, kalau misalnya kita melewatkan ini, apa yang terjadi? Takutnya kalau misalnya di pedagang awalnya stoknya habis, kita jadi nggak bisa dagang. Iya, betul sekali, Patria. Jadi, penyimpanan persediaan ini penting karena takutnya stoknya habis dan bisa jadi bahan itu mengalami kelamaan atau susah dicari ya. Kayak misalnya kita mau buat sedang tapi pencuri itu kan susah dicari ya. Jadi kita harus nge-stok banyak-banyak. Kayak untuk penjualan barang dagang itu penting ya, penjualan barang dagang untuk mendapatkan laba. Pengembalian barang nih, pengembalian barang nih maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Ya aja Bu. Ini Bu, mungkin kayak misalkan dari pembelinya yang kayak misalkan barangnya ada yang rusak ataupun tidak sesuai dengan pengiriman yang dipesan gitu, nah itu dikembalikan lagi ke itu. Iya betul. Oh, mata kerja. Oh, yang lain ada yang nambahin? Sama. Dia saya yang ngajarin. Oh, jadi. Oke, jadi benar kalau pengembalian barang itu bisa jadi retur kayak pengembalian barang, tapi bisa juga dia sebagai potongan pembelian atau diskon. Nih, potongan pembelian itu terjadi karena penjual memberikan potongan kepada konsumen. Dengan tujuan itu agar pembeli itu melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo. Maksudnya 3/10 dan N/60 itu artinya 3/10 jika dibayar itu sebelum 10 hari maka akan mendapatkan diskon. Kalau kita ubah dia menjadi 5/10 dia akan dapat diskon berapa? 5%. Jadi di sini itu nggak menjadi acuan ya. Misalnya dia mau 10% bisa aja. Dengan dari perusahaan itu mau berapa persen. Kalau N/60 itu artinya itu paling lambat pembayaran ya. Ada 2 bulan, ada 3 bulan, ada yang mungkin 1 tahun. Kalau misalnya kita ngutang itu kan. Tapi kalau paling cepat itu sebulan sih. Oke, kalau potongan penjualan itu dia ini potongan pencatatan atas potongan yang diberikan kepada penjual dengan harapan agar tagihannya itu segera dilunasi. Jadi ada bedanya nggak sih pembelian sama penjualan? Bedanya apa? Kita beli. Kalau beli saya Bu, kalau beli itu kita kan ngeluarin uang, tapi kalau kita jual kita dapat uang Bu. Oke, konteksnya gini ya anak-anak. Kalian bicara benar, nggak salah. Kalau potongan penjualan ini nih, jadi si perusahaan ini nih dia itu apa ya? Misalnya PT yang lain usaha dagang satu itu punya usaha servis gitu kayak alat-alat gitu. Nah terus usaha dagang makmur ini berilah ke si perusahaan yang pertama tadi. Jadi kan dia ada saling potongan gitu kan antara penjualan gitu. Jadi dia tuh kalau penjualan itu lebih ke usaha dagang yang pertama gitu. Tapi kalau misalnya potongan pembelian itu dia ini langsung ke konsumen, bukan dari perusahaan satu dan keduanya gitu, bukan. Ngerti kan? Nih ada contoh soal, ada yang bisa jawab nggak? Itu dulu ya, itu dulu ya. Ada sini sih, nggak ada suara bener aja. Gemes banget, semua belum makan, belum makan ya. 10 juta. Oh, belum makan. Kita Iya, aku bawa ini sarapan sambil menunggu ya. Ini individu Bu atau kelompok jawabnya? Individu bisa, ini kelompok bisa. Tapi kalian diskusi ya untuk menjawab pertanyaan itu. Jangan diskusi.
Dulu ya. Ya. 9.800.000 Bu. Kok bisa? Karena kan itu harga pembelian 10 jutanya dikali 2%. Terus di 10 jutanya dikurang sama hasil ini tadi 200 tadi, di 10 juta dikurang 200 jadi hasilnya 9.800.000. Oke, betul. Iya, kenapa? Ya masih Dari tadi kamu jawab. Yang kedua saya bohong. Oke, lanjut ya. Nah, kita ke sistem pencatatan persediaan. Di sini ada perbedaan nggak? Kalau kalian lihat sistem perpetual dan periodik. ada. Ada. Apa bedanya kalau dalam ini? Yang pertama itu nggak ada HPP sama yang ada kenapa? Perpetual sama periodik. Periodik itu sesuai dengan hanya akhir periode operasi yang dicatat. Kalau perpetual itu setiap sebuah transaksi itu dicatat terus, karena tadi ada HPP-nya berarti dicatat, ada persediaan dagang yang keluar itu dicatat juga. Jadi intinya perbedaannya ada di HPP sama persediaan dagang. Oke, sistem benar. Jawabannya ya tuh benar. Apa ya? Selama nggak ada yang dapat. Oke, benar ya apa yang dikatakan ya. Jadi sistem perpetual ini dia itu pembelian dan penjualan itu dicatat terus menerus sampai selesai gitu kan. Sedangkan kalau sistem periodik anak-anak dia itu tidak dicatat, tidak menunjukkan, hanya pada akhirnya saja dihitungnya dan disesuaikan juga kan. Jadi perusahaan itu kebanyakan menggunakan sistem periodik karena dia itu lebih lebih singkat dan lebih ringkas saja, karena dicatatnya hanya di akhir saja gitu. Ada yang mau nanya tidak? Ibu, kalau menurut Ibu lebih akurat pakai yang sistem perpetual atau yang periodik? Kalau menurut ibu ya, menurut ibu sih kalau untuk perusahaan sebenarnya sama aja keduanya, tapi ibu lebih memilih sistem periodik anak-anak. Kenapa? Dia tuh dicatatnya hanya di akhir saja, jadi tidak dari awal kita ngitung gitu ya. Takutnya kalau misal kita dari awal itu pasti ada aja yang keselip. Ini lebih di akhir, kita hitung dari awal seperti biasa, habis itu kita di akhir lebih hitung dari awal sampai akhir kita hitung. Tapi kan kayak gitu bisa dipalsuin. Sebenarnya bisa, tapi kan kita kalau enak ada yang menjadi akuntan ya di sini ya. Kita jadi apa kita? Oke. Ada yang nanya lagi nggak? Sebelum kita ke Gens ini contoh fakturnya ya anak-anak. Contoh bukti transaksinya terjadi, kita harus pakai faktur setiap pembelian atau penjualan, dan nota kredit juga kita pakai pas dia ada. Oke, sebelum kita ke Gens, ibu mau bagi kelompok. Tapi kita jawabnya udah ini sesuai ini ya, satu-satu Bu pilih sendiri aja kelompoknya. sesuai meja aja sih. Iya. Iya kan sesuai kan, satu dan dua gitu kan. Iya Bu, iya. Gini Bu. Oke. Iya nggak apa-apa kan. Ya. Makanya tinggi dapat utang. Wih.
Dibacakan ya. Jadi ini tidak ada waktu. Tapi kita cepat-cepatan ya jawabnya. Ya. Dengan reset dan ada suara ciri khasnya. Kelompok satu mau apa? Segala. Nah, kita apa suaranya? Kita segala. Yang mana? Ada. Oke, kita mulai ya. Dari semuanya kok, semuanya. Cepat ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, dan tiga. Yang sistem periodiko. Ya. Apa tuh? Turun. Kunci ya. Kita kunci ya. Benar nggak ya? Enggak. Oke, saya coba jawab guys. Biasa kan? Baca dulu. Satu, dua, tiga. Ya, nggak boleh gitu. B. Ini juga membeli barang dan menjualnya kembali. Benar, enak aja. Ya. Benar. Oh, berarti kakak tadi bisa. Baca dulu. Barang kalian enggak ini Mereka masih nol. Aisyah ada itu lain lah kok sama sih bu Itu kunci ya no terus loh nggak apa-apa tuh
Ya, meong meong. Ini mana yang dibelinya sama jangan tunjuk tangan. Nah, Ini Patri menanya beli itu konsumennya atau toko kitanya, Bu? ini adalah ya. Kalau konsumen itu potongan film. Ikut dong. Kita menghargai jawaban teman, kita ambil yang pasti. Emang Kak, ini benar jawaban. Ya. Ya udah. Bawa dulu.